والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والسهلة تمسكي بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى. Mana Ibu Ali Masjid Fauzan? Itu suara apa begini? Tikus. Tapi dia di kamar enak kan, nggak panas kan? Iya, kemarin panas. Baru dibeli kipasnya. Iqra'u bismillah, yang kenceng. Irfa'u aswatukum. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng kenceng bismillah. Yang keras suaranya, jangan lembek-lembek. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan tergantung dengan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Niatul mukmin khairun min amalihi. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haya'u minal iman. Bismillahirrahmanirrahim. An-nadhafatu minal iman. Bismillahirrahmanirrahim. Hubbul watan minal iman. Bismillahirrahmanirrahim. 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 At-tahuru syatrul iman. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ma'rufin sadaqah. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu imadul din. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dinu yusrun. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-du'a'u ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqillaha subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Adalu ala khairi fa'ili.
Berapa semua? Hah? Anak-anak baru yang ini berdiri semua, setor. Ayo, surah. Bareng-bareng semua. Ayo setor, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan berniat. Bismillahirrahmanirrahim. Niatul mu'min khairun min amalihi. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-haya'u minal iman. Bismillahirrahmanirrahim. Al-nafaqatu minal iman. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ad-dalu ala khairi kafailih, menunjukkan atas barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan ulang lagi yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang keras. Kurang keras. Kurang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haya'u minal iman. Harus bagian dari iman. Bismillahirrahmanirrahim. An-nafaqatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Bismillahirrahmanirrahim. Ukul makan minal iman. Cinta tanah sebagian dari iman. Bismillahirrahmanirrahim. Utlubu iman minamahdi ilalahdi. Tuntunlah ilmu dari yang sampai kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. At-tawur sakrul iman. Kebersihan sebagian dari iman. Bismillahirrahmanirrahim. Kulul ma'rufin sadaqah. Setiap perbuatan dari sadaqah. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu imaduddin. Salat adalah yang agama. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-din yusul. Agama itu mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-du'a umum ibadah. Doa adalah ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqillah yasma kunta. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dalu ala khairi kafailih. Dan siapa yang akan mendapatkan pahala sepertinya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantasya barang siapa yang menyukai suatu kaum, maka diharamkan kaum tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Miftahul jannah salat, kuncinya surga adalah salat. Bismillahirrahmanirrahim. Doa usilahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang mukmin. Berapa itu orang apa? Hah? 30? Baru 20? Nanti merokibnya tuh ini lagi tuh ya. Udah dulu. Baca doa mukhul ibadah sama doa silahul mu'min. Bismillahirrahmanirrahim. Doa mukhul ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah mukhul ibadah, otaknya ibadah. Karena
jelasin lagi ya. Mukhun. Mukhun artinya otak. Otak, yakni bimakna mukhul ibadah, yakni bimakna ra'sul ibadah. Secara syariat, ra'sul jawarih, kepala dari seluruh anggota tubuh itu adalah otak. Karena saraf-saraf otak itulah yang menggerakkan mata inti untuk melihat, tangan inti untuk menyentuh, telinga inti untuk mendengar, lidah inti untuk berbicara. Makanya orang kalau kena gangguan otak disebut gila, karena terganggu otaknya. Nah, mukhun itu otak. Ya. Nah, otak makanya kadang kan sering kenapa kok dibilang Ra'isul Am, ya, Ra'isul Am apa gitu. Ra'isul Madrasah, Ra'isul Mu'addalah, Ra'isul Ma'had. Ra'is artinya kepala kan. Nah, kepala itu artinya pemimpin. Nah, yang dimaksudkan kepala sini otak itu. Karena otak itu adanya di kepala, paham kan? Jadi bukan berarti kepala itu adalah ini dari bagian sini terus begini, enggak. Yang dimaksudkan kepala itu adalah otak yang ada dalam kepala. Karena otak itulah yang memimpin seluruh anggota tubuh. Paham? Ya. Makanya di dalam hadis itu disebut mukhul, otak. Ya. Kepala sekolah berarti dia yang mengepalai apa? Berarti dia yang memimpin apa? Hah? Kepala pondok pesantren berarti dia yang memimpin apa? Kepala kepala yayasan berarti dia pemimpin apa? Yayasan. Rais, kepala. Maksudnya ya pemimpin. Itu namanya. Makanya di situ Rasulullah pakai bahasa mukhun. Sama aja sebenarnya, mau ad-du'a mukhul ibadah atau ad-du'a ra'sul ibadah. Ya, sama seperti as-salatu ra'sul ibadah. Kalau di salat Rasulullah pakai ra's, kepala. Salat adalah kepalanya ibadah. As-salat ya doa. As-salat bermakna doa. Sama enggak? As-salatu ra'sul ibadah. Salat itu adalah kepalanya ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Sama enggak? Yakni otaknya ibadah, kepalanya ibadah, atau bisa diartikan lubab. Apa itu lubab? Lubab itu intisari. Paham ya? Makanya ada para ulama itu berbeda pendapat. Nah, otak itu tempatnya akal. Otak tempatnya akal, ya. Tempatnya akal. Ya. Makanya dikatakan kayak hati, summiyal qalbu bil qalbi litaqallubihi. Hati itu dinamakan kolbu. Kenapa? Litaqallubihi, karena sering berubah-ubah. Hati kan kadang perasaan nggak mungkin dia senang terus. Kadang perasaan senang, kadang susah. Kadang gembira, kadang menderita. Kadang puas, kadang enggak. Itu perasaan hati. Nah, karena perasaan yang berubah-ubah, taqallub. Nah, makanya hati dinamakan kol. Nah, di dalamnya kolbun itu ada lagi namanya fuad.
Apa itu fuad? Summiyal fuad, summiyal fuad bil fuadi li'annahu al-fuadin. Nah, begitu. Fuad itu atau hati yang dalam itu, hati yang paling dalam dinamakan hati, dinamakan fuad. Kenapa? Li'annahu al-fuadin. Karena di dalam hati itu terdapat 1000 lembah. 1000 lembah. Ya, ada lembah senang, ada lembah kesenangan, ada lembah kesusahan, ada lembah kegembiraan, ada lembah penderitaan. Ya, ada lembah yang bisa menyebabkan tersenyum, tertawa, ada lembah yang bisa menyebabkan menangis. Ya, ada lembah kegelisahan, ada lembah kerisauan, ada lembah ketenangan, ada lembah kesepian. Jadi galab, fuad itu sama, cuma bedanya kalau fuad itu lubabul galab, intisarinya hati. Paham tum? Paham tum? Nah, mukh, otak, berarti kepala, kepalanya ibadah. Loh, kok bisa doa itu menjadi kepala ibadah? Nah, sekarang anda tanya ke ente orang, ibadah apapun yang ente orang lakukan, ente sebelum sholat dulu, wudu, sebelum wudu doa nggak? Doa nggak? Mengusap wajah, ada doanya nggak? Doa. Mengusap kedua tangan, mengusap sebagian rambut atau kulit kepala, ada doanya. Telinga, ada doanya. Mengusap leher, ada doanya. Mengusap kaki, ada doanya. Selesai wudhu, ada doanya. Masuk masjid, ada doanya. Duduk. Hah? Ada. Mau sholat sunat tahiyatul masjid, ada doanya. Selesai sholat sunat tahiyatul masjid, ada doanya. Mau sholat sunnah qobliyah, ada doanya. Selesai sholat sunnah qobliyah, ada doanya. Mau sholat fardu sebelum sholat, ada doanya. Setiap rukun-rukun dalam sholat, ada doanya. Selesai salam, ada doanya. Habis sholat, ada doanya. Sebelum puasa, mau sebelum puasa, ada doanya. Mau buka puasa, ada doanya. Orang haji, ada doanya. Mau berangkat safar haji, ada doanya. Tawaf, ada doanya. Sa'i, ada doanya. Lempar jumroh, ada doanya. Semua ibadah ada doa. Jangankan ibadah, ente masuk kamar mandi, ada doanya nggak? Keluar kamar mandi, ada doanya nggak? Ente mau buang air kecil, ada doanya nggak? Ente mau keluar berkendaraan, ada doanya nggak? Ente nyermin ngaca, ada doanya nggak? Pakai baju, ada doanya nggak? Lepas baju, ada doanya nggak? Jima, berhubungan badan dengan istri, ada doanya nggak? Dalam hal apapun tuh ada doanya. Jangankan dalam urusan ibadah. Makanya lah di situ Rasul mengatakan, yakni karena begitu pentingnya doa itu, dikatakan doa itu adalah otak dari ibadah. Paham? Nah, otak tempatnya akal, yang dimana ente bisa membedakan mana baik, mana buruk. Kalau ente nggak punya otak, ente bisa lihat nggak mana hitam, mana ente bisa bedain nggak mana hitam, mana putih? Bukan nggak punya otak, yakni akal. Karena otak itu tempatnya akal. Ya, ente bisa bedain nggak mana hitam, mana putih? Lihat ketika ente belum berakal ya, ketika ente masih bayi. Kalau ente kasih korek begini, ente bakar korek,
ente bakar korek begini. Itu bayi yang tidak berakal, dia bisa tahu nggak kalau dia pegang ini bisa membahayakan dia? Enggak kan? Enggak kan? Kenapa? Karena enggak berak. Dia nggak tahu mana hitam, mana putih. Tapi lambat laun dengan pertumbuhan itu, dia akan mengenal siapa orang yang dekat dengan dia, siapa ibunya, siapa bapaknya. Dia akan belajar untuk berjalan sehingga lama-lama dia berakal. Anak kecil, ya, yang belum paham apa-apa, dia bawa uang 10.000 buat untuk belanja semua. Dia belanja 8.000. Dia tahu nggak kalau kembalian itu 2.000? Kalau yang dia beli 5.000 dikembaliin 2.000, dia bakal bilang nggak, kamu ini salah ngasih uang kembalian? Enggak kan? Karena tadi tamyiz tadi, berakal tadi. Nah, tempatnya itu ada di otak. Makanya ulama ikhtilaf, berbeda pendapat. Baina syaraful ilm wal akal. Ulama berbeda pendapat antara mulia ilmu, antara perbedaan ilmu dan akal. Lebih mulia akal atau lebih mulia ilmu. Nah, ada ulama yang mengatakan lebih mulia akal daripada ilmu. Kenapa? Li'annal aql mambaul ilm. Karena akal itu adalah tempatnya ilmu. Ada juga ulama yang mengatakan lebih mulia ilmu daripada akal. Kenapa? Li'anna yakni yusafuhullah bihi, yakni bil aql, bil ilm. Allah mensifatkan seseorang itu bukan dengan kadar akalnya, tetapi dengan ilmunya. Alim. Jadi ulama berbeda pendapat. Lebih mulia akal atau lebih mulia ilmu. Yang ulama bilang lebih mulia akal karena akal mambaul ilm. Akal tempatnya ilmu. Akal rumahnya ilmu. Kalau nggak ada akal, bagaimana ilmu bisa masuk? Kalau nggak ada akal, bagaimana ente orang bisa belajar? Kan begitu. Tapi ada ulama juga yang bilang ilmu lebih mulia. Karena Allah mensifatkan, menggambarkan, melukiskan manusia itu dengan dan akal butuh kepada ilmu. Makanya ada yang bilang ilmu lebih mulia, ada yang bilang akal lebih mulia. Paham? Antum? Ad-du'a mukhul ibadah. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Jadi bagi seorang mukmin, senjata dia yang paling ampuh, yang paling kuat, yang paling dia butuhkan, itu bukan pedang, tetapi doa. Main lihat ulama-ulama dulu, kiai-kiai zaman dulu itu. Pintu gerbang kemerdekaan Indonesia itu terbuka syariatnya dengan perjuangan para ulama, perjuangan para pahlawan, perjuangan para santri. Hakikatnya melalui doa-doa para kiai, doa-doa para ustadz, doa-doa para habaib, doa-doa para ulama. Ulama zaman dulu, mereka baca doa apa? Hizib Bahar, Hizib Nasor, Syabil Hasan Syadili, Hizib Khofi, Hizib Nawawi. Allahumma badid syamlahum, Allahumma farrik jam'ahum, Allahumma aglil ladahum, Allahumma ja'alid da'irata alaihim, Allahumma usilil azaba ilaihim, Allahumma akhrijhum an da'iratil hilim, waslubhul madadal imhal. Ya Allah, hancur leburkan mereka para penjajah.
Ya Allah, di persedikitkan yakni adil adadahum. Dikitkan jumlah mereka, hancurkan mereka, leburkan mereka, jatuhkan mereka. Hakikatnya doa para ulama-ulama ini. Syariatnya melalui bambu-bambu runcing para santri dan para ulama. Jadi doa sangat penting. Ketika ente berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Sang pemilik doa siapa? Allah. Berarti ketika ente berdoa kepada Allah, ente minta perlindungan kepada Allah. Ketika ente minta perlindungan kepada Allah, apakah ada sebaik lebih pelindung yang lebih baik selain daripada Allah? Ada nggak? Ente berdoa berlindung kepada Allah. Allahumma ansurna minal qaumil zalimin wal fajirin. Atau Allahumma ansurni min qaumil zalimin wal fajirin wal fasikin wal kafirin wal munafikin wal mudzabdzabin wal kadzibin. Ya Allah, tolonglah aku dari orang-orang yang jahat, dari orang-orang yang fasik, dari orang-orang munafik, dari para kafir harbi, dari para pendusta, dari para pembohong. Berarti kita meminta pertolongan kepada siapa? Allah. Apakah ada sebaik-baik penolong selain Allah? Ente berdoa minta perlindungan kepada Allah. Apakah ada sebaik-baik pelindung selain Allah? Nggak ada. Makanya ketika ente bermohon kepada Allah, ente minta kepada Allah, doa kepada Allah, wiritan yang banyak, ba'da maghrib baca rotib haddad, ba'da isya rotib attos. Ente pikir itu bukan doa? Itu doa semua itu. Aurat, ahzab, itu doa semua yang kita baca. Rotib haddad, ba'da maghrib, ba'da isya rotib al-attos, sebelum subuh doa fajar, ba'da subuh wirdul latif Imam Haddad, sebelum duhur futuhatul arsyiyah, ba'da duhur wirid sakron, hizib nawawi, hizib khofi. Itu semuanya doa. Cuma kan karena ada yang tahu arti, ada yang nggak tahu arti. Kalau yang tahu artinya mereka bakal tahu. Sumama Allahumma adfa bala minas sama'i wal ard. Ya Allah, kami ya Allah, tahanlah bala musibah yang datang dari langit atau dari bumi. Ente perhatikan, kalau setiap doa ada kata-kata bala, itu pasti ulama ketika lagi doa begini, tiba-tiba mereka begini. Ya kan? Sering lihat nggak? Minal bala ya, dari segala bala. Maksudnya, kenapa mereka begini? Itu untuk isyarat, untuk menolak bala itu. Minal bala ya. Jadi ketika tangan mereka lagi begini, minal bala ya. Allahumma ansurna minal balaya, atau Allahumma adfa' lana minal balaya. Tangan mereka pasti begini. Doa itu luar biasa. Sebelum asar, ente orang baca Wirdul Kabir, Rasulullah Syekh Bakar bin Salim. Ba'da asar, Zibahar, Zibnasor, Syekh Hasan Syadili. Itu semua isinya doa. Contoh, ente orang kan baca Zibahar. Allahumma sakhir lana hadzal bahra kama sakhartal bahra limu wa sakhartan nara li ibra wa sakhartar riha wal jibala wal hadida lida wa sakhartal jinna wasyayatin wa sakhartar riha wal jinna wasyayatin li sulai. Allahumma sakhir lana hadzal bahra. Ya Allah, tundukkanlah Allahumma sakhir lana, tundukkanlah untuk kami lautan ini. Kama sakhartal bahra li Musa, sebagaimana engkau telah menundukkan lautan untuk Musa. Wa sakhartan nara li Ibrahim, dan sebagaimana engkau telah menundukkan api kepada Nabi Ibrahim. Wa sakhartal jibala wal hadida li Daud, dan sebagaimana engkau telah menundukkan gunung dan besi kepada Nabi Daud. Wa sakhartar riha wal jinna wasyaitina li Sulaiman, dan sebagaimana engkau telah menundukkan angin, jin dan syaitan
kepada Nabi Sulaiman. Doa bukan tuh. Cuma karena nggak tahu artinya, jadi kadang ente doa makan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Banyak orang tahu tapi mereka nggak paham artinya apa. Ya mereka tahu itu doa, cuma artinya kadang mereka nggak ada. Mau makan aja, mau makan kita masih minta doa sama Allah untuk dijauhkan dari api neraka. Coba ente bayangkan. Ngapain harus, kalau ente berpikir kan, ngapain kita mau doa? Apa sangkutannya makan sama api neraka? Iya kan begitu. Tapi Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Ya Allah, berkahilah kami atas apa yang telah Engkau anugerahkan rezeki kepada kami, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Mau makan aja kita masih minta doa agar dijauhkan dari api neraka. Ente habis sholat itu wajib nggak? Ente dalam keadaan suci nggak? Suci kan? Tapi habis sholat kalimat apa yang pertama kali disebut? Kalimat apa? Astaghfirullahaladzim liwali walidayya wa ashabil hugil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal mu'minina. Ini habis sholat, bukan habis maksiat. Habis sholat aja istighfar dulu, baru doa-doa yang lain. Apalagi ngelakuin maksiat. Paham gak ente maksudnya? Begitu. Paham ya? Jadi doa itu begitu luar biasa. Tidak ada senjata yang lebih kuat daripada doa. Nggak ada. Ada orang mau mencelakai ente. Ya. Ada orang mau mencelakai ente nih. Ente dibacok. Udah hampir mau putus, udah mau mati. Tapi ente doa, ya Allah, tetap hidupkanlah aku ya Allah. Ya Allah tolong aku pengen hidup. Dosaku masih banyak ya Allah. Amalku sedikit. Allah terima. Nggak bakal mati ente. Walaupun tubuh ente udah tercincang-cincang, terbelah-belah. Walaupun udah kepisah dua. Nggak bakal mati. Nggak ada yang mustahil bagi Allah. Ada yang mustahil bagi Allah? Makanya Allah tuh nggak suka sama orang yang nggak mau doa, orang yang nggak mau berdoa, itu bukti orang yang sombong. Berarti dia nggak butuh. Makanya biasakan ente doa, apapun ente doa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa itu senjata yang begitu luar biasa. Nabi Zakaria alaihissalam, para ulama menceritakan, Nabi Zakaria alaihissalam ketika dikejar-kejar oleh Yahudi, ya, dikejar Yahudi, Nabi Zakaria ada pohon. Nabi Zakaria bilang, wahai pohon, terbelahlah engkau agar aku bisa masuk dan bersembunyi di dalammu. Kebelah dua tuh pohon. Itu pohon kebelah dua, masuk beliau ke dalam. Masuk ke dalam pohon, ketutup kembali itu pohon. Yahudi nyari nggak ketemu, datang iblis. Kata iblis apa? Tuh, kalian nyari Zakaria. Tuh, Zakaria lagi berada dalam pohon. Digergaji itu pohon sama orang Yahudi. Digergaji aja Nabi Zakaria meninggal. Nabi Zakaria kan meninggal digergaji. Kebelah dua badannya. Nah, para ulama mengatakan, kenapa? Karena Nabi Zakaria mintanya sama pohon. Minta perlindungannya sama pohon. Bukan kepada Allah. Itu menurut para ulama. Dahsyatnya doa. Luar biasa dahsyatnya doa. Senjata yang dahsyat. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau sedang berkhutbah di hadapan manusia, ya, tiba-tiba lewat di depan beliau, ya, seorang laki-laki yang menggendong anaknya. Apa ketika Sayyidina Umar lihat? Kata Sayyidina Umar, aku tidak pernah melihat seekor burung, aku tidak pernah melihat ayah dan anak yang lebih mirip bagaikan gagak selain daripada orang yang lewat ini. Maksudnya bagaikan gagak apa? Nah, orang-orang Arab itu mereka kalau menyamakan sesuatu
itu mereka kalau ada sesuatu yang mirip banget, itu mereka samakan dengan burung gagak. Kenapa? Karena kalau burung-burung yang lain itu kan seumpama burung murai. Ada murai beda warnanya, ada yang agak coklat, ada yang agak ini. Burung cicak hijau, ada yang hijaunya hijau banget, ada yang hijaunya hijau enggak. Burung dara, burungnya beda. Tapi kalau burung gagak hitam semua enggak? Sama enggak? Ente kalau ngeliat burung gagak nih, sama semua enggak modelnya? Sama. Burung kenari beda-beda warnanya. Ada burung kenari bond, ada blue. Makanya orang Arab itu, paham? Kalau mengumpamakan sesuatu yang mirip, itu pakai perumpamaan burung gagak. Jadi Sayyidina Umar bilang, aku tidak pernah melihat kesamaan antara anak, kemiripan wajah anak dan ayah yang sama seperti burung gagak, seperti kemiripan ayah dan anak ini. Nah tiba-tiba ini ayah ketika dengar Sayyidina Umar ngomong gitu, ini ayah langsung ngomong. Apa katanya ayah? Wahai khalifah, ini anak adalah anak yang lahir dari kematian. Anak yang lahir dari kematian. Sayyidina Umar penasaran. Selesai khutbah, didatangi sama Sayyidina Umar bin Khattab. Maksudnya apa? Dia cerita. Ketika aku mau pergi, istriku sedang hamil. Istriku menahanku agar tidak pergi, tapi tetap aku pergi. Aku berikan aku bilang kepada istriku, aku tenangkan istriku, tenang, jangan gelisah. Aku pegang perut istriku dan aku berkata, ya Allah ya Rabb, aku titipkan janin, aku titipkan anak yang ada di dalam perut istriku ini, aku titipkan kepadamu ya Allah. Itu doa bukan? Suaminya pulang, istrinya meninggal. Istrinya sudah meninggal, dikubur. Pergi suaminya ke situ, pergi terus, pergi ziarah, pergi. Tiba-tiba ada suara tangisan, dia dengar di kubur itu. Dia datang lagi, tiba-tiba ada anak kecil berlarian, masuk lagi dalam kubur itu. Makin hari dia makin penasaran, maka dia gali kubur tersebut. Ketika dia gali kubur tersebut, ternyata ada seorang anak, dan di situ jenazah istrinya itu semuanya hancur kecuali kedua mata dan payudaranya. Ternyata apa? Ternyata ini anak lahir dalam kubur. Sengaja Allah tidak hancurkan payudaranya agar anak tersebut bisa hidup dengan menyusu. Kenapa Allah tidak hancurkan mata ibunya itu? Agar anak tersebut masih bisa berhubungan dengan ibunya melalui mata. Akhirnya diambil anak tersebut sama dia karena dia yakini ini anak dia. Baru tiba-tiba payudaranya dan kedua mata istri tersebut langsung jadi debu. Bayangkan dahsyatnya doa. Ketika Sayyidina Umar mendengar itu, apa kata Sayyidina Umar? Andaikan engkau titipkan juga ibunya, maka pasti ibunya juga bakal terjaga, nggak bakal mati. Tetapi engkau kan hanya yang dititipkan cuma anaknya doang. Sama ini bapak tadi. Dia nggak nitip istrinya. Dia bilang apa? Ya Allah, aku titip janin, aku titip anak yang ada dalam perut istri. Tuh lihat dahsyatnya doa itu ada tiga. Ya, doa ada tiga. Pertama doa mustajab. Ya. Kedua doa yang digantung. Ketiga doa yang ditolak, mardud. Doa mustajab, terus doa digantung, ketiga doa yang tertolak. Doa mustajab siapa? Seperti apa? Ada doa orang yang dimana kalau orang ini berdoa, doanya langsung dikabulkan oleh Allah. Dua, ada tempat yang dimana kalau kita berdoa di tempat itu, karena tempat itu tempat yang mulia, tempat yang dicintai oleh Allah, maka kalau kita berdoa di tempat itu, doa kita langsung diijabah oleh Allah. Yang ketiga, waktu. Ada waktu-waktu yang dimana kalau kita berdoa pada waktu tersebut,
maka doa kita langsung diijabah oleh Allah. 4 keadaan. Ada keadaan-keadaan di mana dalam keadaan tersebut doa kita diijabah oleh Allah. Tempat, seumpama Mekah, itu tempat diterimanya doa. Ya, Mekah. Terus waktu, seumpama ya, waktu saatul ijabah, waktu dikabulkan doa. Waktu sahar sepertiga malam, itu waktu dikabulkan doa. Waktu bainal khutbatain, di antara hari Jumat, di antara khotib duduk, khotib duduk di antara 2 khutbah. Jadi ketika khotib duduk nih, kan khutbah pertama, habis itu duduk kan. Nah, itu ketika khotib duduk, itu waktu doa diijabah. Terus waktu kita lagi sujud dalam sholat. Jadi itu waktu diijabah doa. Terus malam Jumat. Malam Jumat, nah bedanya kalau hari-hari yang lain hanya sepertiga malam. Kalau malam Jumat dari ba'da maghrib sampai pagi, itu waktu diijabah doa. Ya. Terus keadaan orang-orang terniaya, orang yang terzolimi, ini dalam keadaan seperti itu, doa mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Nah, ada orang seperti para nabi, para rasul, para wali. Ini doa yang dimana doanya itu langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para nabi, para rasul itu punya doa pusaka. Kalau istilahnya doa pusaka itu doa yang mustajab, langsung diterima sama Allah. Nabi Yunus. Cuma kebanyakan nabi dan rasul doa mustajabnya itu udah dipakai. Makanya ada orang nanya, wahai ya Rasulullah, kenapa doa mustajabmu tidak kau pakai? Dijawab, semua nabi dan rasul telah memakai doa pusaka mereka. Mereka telah pakai, mereka telah habiskan, mereka telah pakai doa mereka yang paling mustajab. Doa yang paling mustajab. Jadi ibarat kata khawas, ini khawasul khawas. Para nabi semua doanya mustajab. Tapi ada yang paling mustajab. Nah, yang paling mustajabnya ini udah dipakai semua. Nabi Musa untuk membelah laut. Nabi Lut memohon kepada Allah untuk menimpakan hujan api untuk kaumnya. Terus apa lagi? Nabi Allah Yunus udah dipakai untuk agar keluar dari perut ikan nun. Ya. Nah, doa mustajabnya Nabi Muhammad yang paling mustajab itu nggak beliau keluarkan sampai beliau wafat. Nah, ketika ditanya kenapa, kata beliau, sengaja aku simpan doa yang paling mustajabku ini untuk nanti di akhirat akan aku pakai bermohon dan minta kepada Allah untuk minta syafaat kepada seluruh umatku agar umatku masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doa mustajabnya Rasulullah itu disimpan buat nanti beliau pakai di akhirat untuk menyelamatkan kita orang semua agar mendapatkan syafaat dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertama. 2, doa yang digantung. Doa yang digantung. Nah, kenapa ini doa digantung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada 2 perkara. 1, Allah itu suka kepada orang yang berdoa, meminta kepadanya, mengemis kepadanya. Jadi ibarat kata kayak anak kecil gini, ini ada anak kecil, ya. Ente mau kasih permen, ntar ayo gitu. Paham gak itu? Ayo sini nih permennya nih. Pas mau diambil, ayo. Ibaratnya seperti itu. Jadi kenapa? Allah suka, ayo minta terus, minta. Jadi sengaja Allah nggak kasih dulu. Makanya jangan berprasangka buruk dulu kepada Allah. Kalau ente doa, digantung sama Allah. Digantung agar apa? Agar ente minta terus, nggak berhenti-berhenti. Karena apa? Karena Allah tahu kalau nanti ini orang udah aku kasih kemauannya dia, udah aku kabulkan doanya, dia nggak bakal minta lagi. Dia nggak bakal doa lagi. Sebab kebanyakan kan sekarang seperti itu. Lagi susah doa, ya Allah. Entar susahnya udah Allah hilangin, kabul, lupa nggak ada sama Allah. Lagi sakit doa, ya Allah. Udah sembuh lupa nggak sama Allah. Lagi dapat musibah, dapat bencana, dapat bala, doa, ingat Allah, doa.
Udah Allah kasih anugerah, Allah kasih segala macam, lupa nggak sama Allah? Lagi miskin, doa, ya Allah, saya pengen kaya. Allah kasih kekayaan, Allah kasih harta banyak-banyak. Lupa nggak sama Allah? Justru malah bukan lupa lagi. Harta kekayaan yang Allah berikan dia pakai malah untuk bermaksiat kepada zat yang dulu pernah, yang dulu mengabulkan doanya agar dia kaya. Nah, banyak seperti itu. Makanya Allah gantung. Ya, itu doa yang digantung oleh Allah. Jadi bukan berarti nggak diterima, tapi masih digantung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga, doa yang sama sekali ditolak. Sama sekali ditolak oleh Allah. Doanya siapa itu? Doa orang-orang yang suka makan makanan haram. Dulu datang orang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dia pakai pakaian lusuh. Bukankah kata Allah, ud'uni istajib lakum. Ud'uni istajib lakum. Secara harfiah, ud'uni, panggillah aku. Istajib lakum, maka aku akan menjawab panggilan kalian. Itu kalau secara harfiah, secara lafaz. Tetapi secara hakikat artinya, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, maka akan aku kabulkan doa, permintaan dan permohonan kalian. Ini orang bilang, tapi kenapa aku berkali-kali minta kepada Allah tapi Allah tidak kabulkan? Kata Rasulullah apa? Bagaimana Allah mau kabulkan? Pakaian yang kau pakai haram, makanan yang kau makan dari hasil haram. Allah tayyib la yuqbalu illa tayyib. Allah itu baik dan Allah tidak akan menerima kecuali sesuatu yang baik. Bagaimana Allah mau terima ente makan makanan haram? Bagaimana Allah mau terima ente punya doa? Ente makan dari hasil nyolong, dari hasil korupsi, dari hasil nipu, dari hasil melebihkan timbangan yang berdagang, dari hasil makan uang rakyat, dari hasil makan dari agama, dari hasil makan dari dakwah, dari hasil makan dari ayat Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Bukannya menghidupkan Islam, tapi ente cari hidup dalam Islam. Bukannya menghidupkan pondok pesantren, tapi cari hidup dalam pondok pesantren. Makanya ulama-ulama zaman dulu, walaupun beliau-beliau berdakwah, beliau itu ada usahanya. Ada usaha.